Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pak Istok Majelis Ngopi. Pagi ini kita bahas sesuatu yang kita nikmati tiap hari. Ya. Kita diem-diem, tapi mereka membeli kita. Jadi sesuatu kalau gratisan itu, ya kita berarti menjadi produk. Jadi kalau sesuatu gratis itu kita jadi produk. Jadi ini yang sedang kita akan bicarakan. Jadi layanan digital gratis. Ya, kenapa gratis justru mahal? Nah, dan kenapa membayar sedikit tapi bisa membuat kita berdaulat? Bersama saya Cak Mangesti dan narasumber kita Cak Agus Muhammad Maksum, ya, penggagas platform digital ekonomi Pancasila. Cak Agus, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Cak Mangesti. Habis ngopi. Baik, sehat ini yang paling penting kan? Iya. Ya, karena dengan sehat kita bisa beraktivitas. Ya, Cak Agus, kita ini kan pakai Gmail, pakai WA, pakai Facebook, TikTok, semuanya itu gratis ya. Kemudian di mana mahalnya gitu? Nah, ini yang perlu dijelaskan, Cak Agus. Iya, Cak Mangesti. Jadi ini memang sebuah kalimat gratis itu mahal. Jadi penjelasannya begini. Sebenarnya menggunakan Gmail, kemudian kita menggunakan Google Search, kemudian kita menggunakan YouTube, kita menggunakan Facebook, itu sebenarnya semua ada biayanya. Yeah. Tapi kita menggunakannya gratis kan, dan kita merasa itu seolah-olah gratis. Seolah-olah kita gratis dan ya kita merasa memang gratis. Tapi sebenarnya itu mahal. Mahal itu bisa dilihat dari dua sisi. Penyelenggaranya sendiri, ketika menggratiskan, itu cost yang dia lakukan itu mahal sekali. Yes. Ya, kenapa? Karena oke. Gini, ini perlu kita diskusikan dan kita bicarakan untuk kita sama-sama aware tentang ini. Kenapa gratis itu mahal? Kok mahal ya? Bayangkan kita kenal Google. Di Google itu kita sering menggunakan kan Google Search. Yes. Google itu kan perusahaan global. Dia perusahaan di Amerika dan orang seluruh dunia itu menggunakan. Kalau pengguna internet di dunia ini katakanlah 2 miliar, maka rata-rata ya sekitar kurang lebih 2 miliar orang itu menggunakan Google. Google Search maupun Gmailnya. Gratis semua. Bayangkan Google sebagai penyelenggara menyelenggarakan search engine, kemudian membuat Gmail, kita bisa buat Gmail banyak, bukan hanya 1, 2, 3, itu gratis. Dan di situ menyimpan data, ya kan? Data besar sekali. Artinya Google itu harus menyediakan server atau data center yang besar sekali. Loh, dari mana dia bisa memperoleh uang sementara kalau kita tuh tidak membayar kan gitu? Iya. Costnya kan tinggi sekali Google. Iya. Menyediakan data center untuk menampung aktivitas internet orang sedunia. Yes. Iya kan? Itu berarti mahal. Saking mahalnya itu Cak Mangesti ini guyonan yang dipakai itu berapa gigabyte atau berapa terabyte server yang disediakan Google itu udah nggak bisa dihitung pakai terabyte gigabyte. Sampai begini, Google itu ya punya data center, tempat di mana dia menyimpan server-servernya itu, dan itu nyala 24 jam. Yes. Tidak pernah mati. Besarnya itu, saking besarnya, panas yang dihasilkan oleh servernya Google itu, panasnya itu kalau dipakai untuk membangkitkan listrik yang dihasilkan itu bisa digunakan untuk menerangi satu kota. Masya Allah, luar biasa. Besar sekali. Jadi panas yang dihasilkan oleh servernya itu digunakan untuk membangkitkan listrik, mampu digunakan untuk menerangi satu kota. Jadi kan bayangkan mahal sekali itu. Nah, jadi bisa dibilang gratis itu mahal. Kita memang gratis, tapi
penyelenggaranya itu nggak gratis, mahal sekali, modalnya luar biasa, besar sekali. Nah, kan pertanyaannya, loh, kita nggak bayar, semua pengguna nggak bayar, lalu dia dari mana membiayai server menampung pengguna orang seluruh dunia itu? Ya kita jadi produknya. Nah, di situ kemudian orang bertanya, kita jadi produk. Iya memang gratis, tapi kan nggak mungkin dia kemudian menjadi apa namanya, seolah-olah orang yang sangat baik hati menyediakan sarana prasarana orang seluruh dunia. Jadi sesungguhnya ketika kita menggunakan dia itu secara gratis, kan kemudian kita berkomunikasi tuh, ya email, maka kita kan membuat surat, membuat konten. Misalnya saya berkirim email kepada Pak Mangesti, Cak Mangesti ya, maka kan ada konten yang saya kirim, Pak Mangesti balas. Kadang-kadang bukan hanya teks, kadang-kadang yang kita kirim juga ada fotonya. Nah, begitu juga ketika kita menggunakan Facebook juga pun begitu. Nah, itu konten, itu data disimpan oleh Google, oleh Facebook. Ya itu produknya. Ya, jadi percakapan kita, aktivitas kita itu menjadi produk yang disimpan di dalam server itu tadi. Nah, server yang sedemikian besar itu dia menyimpan data yang kemudian diolah menjadi big data. Big data. Big data ini di era digital dia tambang emas baru. Nah, jadi aktivitas kita ya di Gmail, di Google Search, di Google Map, di media sosial seperti Facebook, Instagram, itu dibaca sebagai sebuah produk. Masuk sebagai sebuah data yang besar sekali yang kemudian orang menyebutnya big data. Nah, jadi akhirnya kita ini profil kita ya, ketika kita kan menggunakan Gmail pasti kita daftar. Ketika kita menggunakan Facebook, Instagram, YouTube pasti kita daftar, ya kan? Ada profil kita, setidaknya ada nama, ada tanggal lahir, ada alamat. Lalu kemudian aktivitas kita itu semuanya menjadi data, yang itu berarti produk buat Google, kan gitu. Ya. Nah, data itulah yang kemudian pada akhirnya nanti dijual oleh Google. Nah, jadi tadi Cak Mangesti menyebut semua yang gratis itu tidaklah sebenarnya gratis. Ya, makanya di Silicon Valley atau di pusat pengembangan Google, IT di Amerika itu yang orang sering menyebut sebagai Silicon Valley, itu ada credo, ada apa ya, ada ungkapan guyonan dalam bahasa Inggris itu begini: if you are not paying for the product, it means you are the product. Jadi tadi itu Cak Mangesti betul lah, kita merasa gratis, padahal kita menggunakan produk kan. Padahal Google melihat kita lah produknya, karena kemudian data kita akan dikumpulkan dari tambang data dan suatu saat dia akan jual, dan disitulah dia akan mendapatkan pendapatan dari menjual kita. Nah, gitu kira-kira. Masalah luar biasa ya. Terima kasih Cak Agus sudah memberikan ilustrasi yang lebih gampang dicerna ya masalah. Jadi dari tadi disampaikan itu, waduh, saya membayangkan ya, itu sebabnya startup digital lokal itu sulit dibiayai oleh bank ya. Yes. Jadi bank ini kan inginnya ya saiki sekarang minjemi ya, tahun depan ya sudah bisa membalikan dengan sejumlah bunga yang sudah disepakati bersama.
Kalau ini terusan gimana? Ini kan harus mengumpulkan data dulu, ya kan? Nah ini kan kalau Google yang memakai sudah banyak itu dari dia mulai sampai dia mengumpulkan dan data, kemudian bisa memonetisasi data itu kan juga nggak cepet-cepet juga, nggak sebentar ya. Iya, dan itu kan mesti bakar uang yang luar biasa juga ya. Iya. Ini nanti Cak Maesti, apa yang Cak Maesti sampaikan, itulah yang akan menjadi problem bagi model bisnis. Ya, ketika kita sebut Google itu tadi, itu kan Amerika. Nah, Amerika itu negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Maka kemudian ada model bisnis yang bisa diciptakan oleh mereka sehingga beban di depan yang sedemikian besar itu tadi bisa tercover. Nah, ini nanti akan kita diskusikan bagaimana kalau model bisnisnya itu ekonominya bukan kapitalis seperti kita Pancasila. Tapi gini, saya ingin kembali memberikan ilustrasi yang lebih mudah dari tadi itu ketika saya menjelaskan bagaimana Google menyediakan data center server yang begitu besar dengan ilustrasi yang lebih mudah untuk bisa kita cerna lagi ya. Misalnya gini, ini supaya kita nanti ketika masuk kepada model bisnis yang bukan kapitalis ala barat atau bukan komunis sosialis ala timur, tapi model bisnis Pancasila itu kita kemudian akan menemukan pola bagaimana. Jadi gini, ilustrasi model bisnisnya itu begini. Seperti orang membangun jalan tol, ya kan? Katakanlah Jakarta Surabaya. Nah, sekarang kan ada jalan tol Jakarta Surabaya itu. Kalau kita lewat di situ kan mahal ya. Kalau nggak salah itu sampai 1 juta ya. Dari Surabaya ke Jakarta hampir 1 juta ya. Hampir 1 juta. Kalau PP kan 2 juta. Mahal sekali. Nah, model bisnis yang dilakukan Google tadi itu gratis itu tadi begini, kita bangun jalan tol Surabaya Jakarta gratis. Kita bebaskan lahan tanahnya, kemudian kita bangun jalan tolnya, lalu begitu selesai kita umumkan kepada masyarakat, silahkan lewat jalan tol yang saya bangun gratis. Asalkan iya kan, bayangkan kan pasti orang akan berpindah. Iya. Di sana 1 juta Jakarta Surabaya, di sini gratis. Ya, pasti orang akan berpindah. Nah, syaratnya adalah satu, hanya mobil pribadi. Nah, berarti di sini akan lebih nyaman, ya kan? Karena nggak akan ketemu sama truk yang gede-gede itu, yang kadang-kadang bisa membuat jalanan macet, ya kan? Nah, pertama. Yang kedua, ya tentu kita akan memilih jalan gratis ini. Nah, di sini kemudian berbondong-bondong orang kan, jutaan mobil, jutaan orang, bahkan yang biasanya tidak lewat jalan tol pun akan lewat jalan tol. Biasanya ke Surabaya mungkin sebulan 2 kali, ini sebulan 4 kali juga nggak apa-apa, toh gratis, ya kan gitu. Nah, sehingga akan terjadi berbondong-bondong orang masuk ke situ, gratis. Dia model bisnisnya dia tidak mencari uang dari gate ke gate ketika kita masuk, digratiskan. Tapi dia akan gini, oke, gratis, kamu masuk ke tol saya pakai kartu saya. Kartunya ini ada nama kamu, ada profilnya kan gitu, nama, alamat, kemudian nomor telepon, alamat, kemudian mobilnya apa, bannya mereknya apa, mobilnya pakai oli apa, bensinnya pakai apa, aksesorisnya pakai apa, kita suka makan apa, semuanya dicatat ketika kita mendaftar dan dikasih kartu tolnya itu, tolnya gratis. Lalu kemudian nanti di situ ada rest area. Nah, rest area itu hanya bisa dibayar dengan menggunakan itu tadi, kartu yang ini tadi, ya kartunya ini tadi memang lewatnya tol gratis, ya kan. Gate-nya berarti tidak perlu antri, karena lewat gitu aja, ya kan. Jadi nggak ada antrian kayak tol yang biasanya kan gitu. Nah, lalu kemudian pengelola jalan tol yang gratisnya tadi dia udah meluncurkan satu produk kartu. Nah, kartunya kan kemudian di situ ada
karena nanti akan dipakai untuk melakukan pembayaran semua di jalan rest area itu, maka di situ pasti ada simpanan uangnya kan kita. Nah, jadi dia punya bank sendiri ya, kemudian menyimpan uang saldo kita di situ. Lalu nanti ditransaksi di rest area itu, semua transaksinya harus menggunakan ini. Top up soalnya. Top up menggunakan ini, lalu setiap transaksi dicatat. Oh, kita beli apa? Iya. Produk apa? Dia punya data. Lalu kemudian nanti dia akan tawarkan kepada perusahaan-perusahaan. Ini orang yang lewat jalan tol saya ini produknya ternyata dia pakai mobil ini. Ya, banyak mobil lewat sini. Kamu bikin dong bengkel di rest area. Rest areanya itu ada sekian. Nah, dia akan kerjasama. Nah, lalu kemudian sepanjang jalan tol itu kan kanan kirinya, tengahnya itu kan space untuk iklan. Nah, dia tawarkan space iklan itu. Nah, jadi nanti dia akan mendapatkan pendapatan dari iklan. Kemudian dari kartu yang mengelola uang tadi, lalu dari transaksi-transaksi yang diperoleh sepanjang jalan tol. Kan sepanjang jalan tol Jakarta-Surabaya, nggak mungkin kita nggak berhenti. Nggak mungkin kita nggak berhenti di rest area membeli apa membeli itu. Nah, jadi ilustrasinya adalah seperti itu. Jadi gimana membangun jalan tolnya gratis, mahal sekali, tapi dia nanti akan mencari income, pendapatan dari iklan. Dia akan jual tadi itu profil kita itu tadi. Ya, dia akan jual kepada perusahaan-perusahaan yang kemudian dia kasih datanya. Mobil produk kamu itu akan lewat di tempat saya per hari sekian. Dia butuh maintenance, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Nah, itulah kira-kira seperti itu model bisnisnya. Nah, sekarang tadi itu yang Cak Mengesti itu masih yang kaitannya sama transaksi ya. Belum lagi monetisasi data ya kan. Dengan big data itu perilaku kita itu kan dia sudah tahu ya. Nggak seperti survei ngisi kuesioner ya kan. Dia sudah tahu langsung kalau misalnya saya jam 6 atau jam 7 malam sampai jam 6 pagi ada di titik ini. Berarti rumahnya di sini. Ya kan? Ini sering kali di sini beli susu. Berarti dia senang susu kan gitu kan? Itu perilakunya itu hobinya apa itu diketahui. Detail. Yes. Detail ya. Yes. Nah, itu yang nanti bisa dimonetisasi kan? Ya. Orang ini biasa beli obat ini yang Cak Agus biasa sering tanya itu sampaikan biasa beli obat diabetes. Ini berarti sakit diabetes ini. Berarti kan begitu. Sehingga monetisasinya gampang itu kan kalau itu ditawarkan ke perusahaan-perusahaan itu. Ya, itulah tadi data. Itulah dari data dan itu menimbulkan satu lifestyle tertentu yang kemudian kalau tadi sudah kecatat bahwa dia itu sukanya produk ini, maka kemudian nanti iklannya di jalan-jalan itu akan banyak sekali itu. Seolah-olah nggak ada produk yang lain, ya kan gitu. Jadi akhirnya lifestyle kita atau cara pandang kita itu akan dituntun dengan algoritma disuplai sesuai dengan yang sering kita lakukan itu ya, sehingga kemudian misalnya tadi itu ya, kalau misalnya tadi itu contoh obat diabetes atau diabetes ya, ada diabetes itu ya, tiba-tiba nanti di Google kita atau di Facebook kita, kalau kita tadi pernah membaca artikel tentang diabetes atau pernah membeli obat diabetes, tiba-tiba akan muncul banyak sekali iklan diabetes. Nah, itu yang menyebabkan orang ini perilakunya itu kemudian dibaca dan akhirnya dia hanya berada pada ruang lingkup itu. Kalau misalnya dia suka film perang, gitu ya tentu. Maka kemudian nanti akan muncul judul-judul
film perang terus. Ya, ya. Itu macam-macam perang terus. Saya itu kan kalau di YouTube sering dengarkan lagu tapi kualitasnya high resolution atau high end gitu kan. Dan itu yang seneng di jazz atau apa. Itu ya begitu saya buka YouTube ya mesti itu banyak lagu jazz itu ya. Ya sudah nggak bingung lagi nyari yang mana kan gitu kan. Ya itulah makanya kemudian perilaku kita kalau kita suka dengerin pengajian ya kemudian akan tiap hari muncul pengajian. Tapi kalau misalnya Anda bayangkan orang berada di negara ateis itu mana contohnya ya? Cina. Ya kan negara komunis ya kan. Ya, lalu kemudian Korea itu atau Jepang itu orang tidak begitu peduli dengan kehidupan keagamaan, maka kemudian yang muncul yang nggak pernah ada pengajian di sana. Kenapa? Dia juga nggak pernah akses. Iya kan. Jadi akhirnya gini, itulah yang kemudian perilaku, pikiran, preferensi orang itu terbentuk oleh data. Jadi orang ini akhirnya pandangannya sempit karena dia udah dibatasi oleh perilaku itu yang harganya dimaintain oleh algoritma. Iya, dimaintain oleh algoritma dan ini dalam perilaku politik akan membahayakan. Kenapa? Karena kemudian akan digunakan untuk iklan-iklan politik sehingga preferensi orang itu akan bisa diatur untuk diarahkan pada perilaku tertentu atau pilihan tertentu. Nah, ini akhirnya tadi itu kita aja jadi produk. Kita aja jadi produk kan gitu. Oke, bagus. Kalau kita udah bicara Google, YouTube itu kan luar biasa ya servernya dan kita gratis. Tapi ya berbayar juga. YouTube saya bayar yang premium. Oke. Tapi kan nggak seberapa mahal ya. Tapi kan bisa gratisan. Nah itu tadi contoh Cak Maesti bilang ketika mau berdaulat tidak dikasih iklan kan bayar kan? Iya. Nah itu akhirnya kan nggak ada iklan. Sama sekali. Ya sedikit berbayar, lalu kita berdaulat, kita tidak terlalu diganggu oleh iklan. Nah itu contoh model bisnis. Tapi dari 2 miliar orang itu tadi berapa yang kemudian mau membayar premium? Saya 10%, ya kan? Katakanlah 10% aja yang mau, yang lainnya kan tetap. Nah jadi itu ada pilihan. Oke. Kalau kamu mau gratis, ya akan muncul iklan kan kita jadi produk. Tapi kalau mau berbayar, premium, maka kemudian kita nggak diganggu iklan. Nah kita mulai membayar dan kita bisa berdaulat. Nah ini contoh yang bagus. Tapi kan dapat income dia. Ya dia dapat income dari situ. Nah nanti model bisnis berkembang begitu. Oke, ini masih tentang startup digital lokal kita. Kalau Amerika itu kan kapitalis sudah kita tahu ya, bagaimana pembiayaannya. Nanti Agus juga bisa terangkan ya perbandingan antara Amerika yang kapitalis, kemudian Tiongkok yang sosialis ya, kemudian kita kan ekonomi Pancasila. Nah, terusan bagaimana pembiayaannya dia kalau di kita ekonomi Pancasila itu. Jadi ini biar mudah ini. Berikan ilustrasi, Agus. Kapitalis ya seperti ini, sosialis gini. Kemudian kita bagaimana? Ini Cak Maesti ini bahasan yang cukup penting untuk bisa memberikan jawaban terhadap adanya model bisnis baru di dunia digital. Nah, tadi itu yang di gratis di depan, artinya pembuat platform seperti Google, ya kan, itu harus menyediakan dana yang besar sekali di depan, dan itu tidak mungkin dibiayai oleh si pemilik ide yang biasanya dia adalah konten digital kreatif, ya mungkin ahli codingnya dan timnya itu ya nggak mungkin dia bisa membiayai itu karena biasanya itu kan anak-anak lulusan perguruan tinggi IT gitu kan ya
kemampuannya seberapa untuk bisa menyediakan dana membangun server yang besarnya memuat orang sedunia, kan nggak mungkin. Nah, itulah makanya kemudian di dunia kapitalis tadi yang Cak Malik disebut Amerika memunculkan, wah ini bagaimana nih yang membangun sesuatu besar sekali, gratis, butuh biayanya besar. Kalau dibiayai dengan cara perbankan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Bagaimana kemudian perbankan bisa membiayai apa itu namanya? Dia misalnya si konten kreatornya itu, konten digital kreatornya tadi itu, bagaimana dia harus berhadapan dengan bank menjelaskan model bisnis gratis dulu, lalu kemudian let's say oke, biaya yang kita butuhkan untuk menyediakan server data center pengguna katakanlah 100 juta orang itu triliunan. Oke, katakanlah biayanya 10 triliun. Berapa kolateral yang dimiliki oleh ini, kan nggak mungkin, ya kan? Nah, itu makanya kemudian model bisnis konvensional atau model bisnis lama itu nggak akan pernah cocok karena selalu dia menghitung BIP-nya kapan. Kapan BIP-nya itu, kan gitu. Dan kemudian uang yang dipinjamkan itu akan kapan kembalinya, kan gitu. Ini nggak akan cocok. Model bisnis digital nggak akan pernah bisa dibiayai dengan cara seperti itu. Ya, maka kemudian model bisnis konvensional nggak cocok, nggak akan ada yang cocok. Maka kemudian di dunia kapitalis muncul yang namanya angel investor atau venture capital yang kemudian modelnya adalah angel investor. Artinya gini, investor berarti malaikat. Kenapa? Gak butuh balen. Gak butuh balen. Seolah-olah oke, you punya ide bagus, tapi nggak akan menghasilkan setahun 2 tahun. Kamu butuh biaya besar, butuh meng-hire orang-orang IT yang banyak. Orang IT-nya nanti banyak itu, mulai dari bisnis analis, tukang codingnya, desainnya, olah datanya, kemudian tim yang khusus menguasai kemampuan server itu beda lagi tuh nanti. Servernya itu sangat gede, ya ada teknisi IT yang jago server, jadi banyak sekali, dan itu semua bekerja hanya melayani tidak menghasilkan keuntungan di depan, kan. Nah, di sini kemudian investor yang namanya angel, kamu kerja, tak kasih uang dan kamu nggak perlu mengembalikan uang itu, bahkan bisa sampai puluhan triliun, ratusan triliun, dan itu kemudian mereka nggak minta uang itu kembali, habiskan. Yang penting gini, ya perusahaannya ini aku dapat saham sekian, gitu. Itu makanya angel investor itu ngasih duit lalu kita habiskan, asalkan kemudian kamu usernya itu bertambah, data itu bertambah. Nah, nanti si angel investor itu juga bukan orang yang benar-benar kaya bener. Angel investor itu juga begini, oke, pertama butuh 1 triliun, ya tak kasih 1 triliun. Nah, begitu kemudian usernya bertambah, datanya bertambah, mungkin sudah sekitar 1 juta orang. Si angel investor ini yang pertama itu seri A katakanlah. Nanti dia akan datang kepada angel investor yang lebih gede lagi, seri B. Kasih tahu, ini ada produk digital yang saya biayai 1 triliun. Ini butuh 10 triliun. Nah, ini sekarang udah berkembang, penggunanya 1 juta, berkembang bagus sekali. Nah, sekarang servernya perlu ditambah. Nah, mereka butuh 10 triliun. Nah, seri B, oke. Saya tambah 10 triliun, saya minta saham sekian. Nah, jadi valuasi sahamnya naik. Nah, si investor yang seri A tadi itu sahamnya sebagian luas. Katakan tadi 1 triliun, kemudian sekarang 10 triliun, kan sudah 10 kali lipat. Nah, jadi sahamnya juga sudah naik 10 kali lipat. Itu seri B, seri C, sampai kemudian bisa seri D, seri E yang kemudian disebut unicorn, dekakorn. Itu angel investor seri A, seri B, seri C, ketika sudah masuk kepada seri berikutnya itu dia udah kembali uangnya karena dibayar oleh investor berikutnya. Itu model bisnis kapitalis. Tetapi sahamnya pemilik
awal itu dilusi ya, terdilusi kan gitu ya. Tapi okay. Si pemilik ide, pembuat bisnis tidak perlu memikirkan bagaimana memberikan uang, ya kan. Dia mengkonversi saham yang sama-sama dibesarkan sama-sama. Dia bekerja di sektor usahanya, IT-nya, ini menyediakan dananya. Itu kapitalis. Lalu muncullah platform-platform besar dengan model seperti itu. Google, Amazon, Facebook, itu seperti itu. Nah sekarang itu kapitalis. Nah, tadi Cak Mangesti menyebut ada kapitalis, ada kemudian di sana di sisi timur ada sosialis komunis, itu juga punya model. Nah, jadi ini memang betul Cak Mangesti menyebut kapitalis, sosialis. Ini memang pertarungan ideologi ekonomi. Nah di Cina atau sosialis komunis gimana modelnya? Dia itu Cina itu kan standar ganda. Ya politiknya memang komunis, tapi secara ekonomi kan dia membuka diri kapitalis. Jadi dia juga mempersilahkan kapitalis masuk. Nah, kita tahu Jack Ma itu kan dibiayai oleh Masayoshi Son, SoftBank. Kan angel investor dia masuk. Tetapi Cina tidak membiarkan si angel investor itu menguasai saham itu sampai 90%, 50%. Jadi dia lihat 30%, kemudian negara hadir, stop, kamu cukup segitu, kamu nggak boleh melampaui itu. Ya kami negara yang tidak mengizinkan, punya aturan, sehingga kemudian dia sudah melihat wah ini berkembang bagus, maka kemudian negara masuk, negara mengontrol. Nah jadi kemudian tidak terjadi kapitalisme liar, tidak terjadi kapitalisme yang menguasai seluruh kepemilikan. Nah itu berarti begini, dalam konteks ekonomi digital kita melihat ada dua model ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis komunis itu berjalan. Kita lihat menghasilkan platform-platform besar yang kita pakai, yang kita merasa gratis saja. Google, ya kan, Google, Facebook, lalu kemudian model bisnis sosialis komunis menghasilkan yang gede-gede, TikTok, Alibaba, WeChat, dan lain-lain. Dan itu juga mendunia. Baidu ya, mendunia. Nah sekarang ini kita masuk. Nah kita ini kan negara terus Pancasila. Kita bagaimana? Ya kita Pancasila. Kita sejak awal mengatakan tidak kapitalis, juga tidak komunis sosialis. Nah kita Pancasila bagaimana nih model bisnisnya di era digital itu? Nah inilah PR kita. Nah bagaimana modelnya ya? Saya kira model sosialis komunis itu tadi bisa sedikit lebih cocok untuk dipakai, tapi tidak persis seperti itu. Nah, negara kita tentu bukan negara komunis yang otoriter dengan satu partai. Kita jelas pemerintahan kita demokrasi, Pancasila, sila keempatnya tetap. Dimana kemudian modelnya bukan otoriter satu partai, tapi tetap secara politik itu kita demokrasi Pancasila, perwakilan, modelnya, ekonominya itu ekonomi berbasis ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Islam, ekonomi syariah, di mana kemudian kepemilikan itu adalah kepemilikan bersama. Nah, jadi dalam model bisnis ekonomi Pancasila, bagaimana kemudian negara itu sudah dirumuskan memiliki kewenangan di mana negara itu menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan itu menghasilkan sebuah keuntungan yang sangat besar sekali, dan itu uang dikelola negara untuk kemudian menjadi public service obligation. Lalu negara juga pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, dua ayat ini akan kita pakai sebagai model bisnis. Nah, tadi kan PR-nya adalah talenta digital kreatif
itu mengembangkan ide bisnis, lalu karena butuh modal besar dan itu tidak mungkin dibayar oleh orang per orang, kita juga belum punya model angel investor, maka negara hadir melalui public service obligation yang negara itu dalam konstitusi mengelola dua hal tadi itu, bumi air dan kain alam dan kemudian cabang-cabang produksi. Tentu itu akan menghasilkan uang yang cukup besar. Nah, uang yang cukup besar inilah selain digunakan untuk PSE, public service obligation, untuk BBM, untuk sembako, maka ada yang kemudian dialokasikan untuk membiayai digital kreatif tadi, sehingga tadi itu server yang sangat besar itu tadi bisa diadakan. Nah, sehingga kemudian talenta digital kreatif kita itu kemudian bisa mengembangkan dan kemudian negara menyediakan servernya. Bagus. Kalau begitu, itu apa MVP Pancasila yang bisa dikerjakan di dalam negeri tanpa melawan raksasa global itu? Ya, oke, MVP itu model viable praktisnya ya. Atau sederhananya, nah ini gini, paling sederhana mengikuti model bisnis ekonomi Pancasila tadi itu, kita bisa membuat sebuah platform di mana kemudian platform itu kita gunakan untuk mengatur jalur distribusi sembako. Jadi let's say platform itu berbentuk platform untuk operasi. Nah, bayangkan gini, sekarang ini kan negara sesuai dengan pasal 33 itu kan kemudian membentuk koperasi yang disebut koperasi Desa Merah Putih. Ada 80.000 koperasi setiap desa. Oke. Nah, sekarang bayangkan negara di era digital harus menyediakan sebuah platform untuk koperasi itu. Kan nggak mungkin koperasi sekarang dikelola dengan cara manual. Harus dengan digital, pencatatannya dan lain sebagainya. Nah, negara melalui PSO atau dana yang dia sediakan oleh negara membiayai sebuah platform koperasi ini. Lalu di situ disediakan server yang besar, lalu di situ tim IT, tim admin, tim server dibiayai, lalu kemudian digunakan sebagai platform koperasi yang 80.000 tadi itu. Katakanlah hitungannya begini, Cak Mengisti, 80.000 desa. Satu desa itu katakanlah ada 1.000 user atau 1.000 anggota. Maka kalau tiap desa, desa itu 1.000 itu berarti kecil ya? Kecil ya kan. Satu desa kan rata-rata antara 5.000 sampai 10.000 apa tuh namanya penduduk kan. Ya, katakanlah ini cuma 1.000 kali 80.000 kan ada 80 juta. Nah, 80 juta itu kan sudah berarti akan menjadi user dari platform yang disebut koperasi yang disediakan oleh negara tadi. Ini sudah gede banget loh. Dengan user 80 juta itu artinya dia dengan cepat bisa melakukan akuisisi user seperti yang dilakukan oleh platform-platform unicorn, dekakorn itu tanpa perlu bakar uang. Ya kan, dengan begini, katakanlah gini, negara itu sekarang akan menyelenggarakan cabang produksi yang penting menguasai hidup orang banyak, itu katakanlah beras. Kalau dulu beras itu dibebaskan, swasta boleh mengelola, tapi sekarang di era sekarang kita akan pergunakan pasal 33, katakanlah Bapak Presiden ngomong gitu, maka beras itu sekarang akan dikelola negara dan disediakan oleh negara. Nah, sekarang rakyat akan mendapatkan beras premium dengan harga murah. Ya, katakanlah, let's say kalau sekarang 5 kilo itu harganya mungkin sekitar 80.000, 90.000, ya kan? Iya. Jelasnya negara kan kemudian dengan segala efisiensi dan dengan segala apa yang dilakukan, dia membeli gabah dari petani, kemudian dikelola Bulog, lalu dia sediakan harganya katakanlah 60.000. Maka kemudian dia umumkan, sekarang karena beras itu menjadi cabang produksi negara, kami sediakan 5 kilo itu 60.000. Anda rakyat Indonesia bisa membelinya dengan cara download aplikasi menjadi anggota koperasi dan Anda akan bisa mendapatkan beras 5 kilo itu setiap saat melalui koperasi. Dan tersedia di
di tempat terdekat. Ya, misalnya masjid. di koperasi, di masjid, di sekolah, di gereja, di dasawisma, semuanya akan maka ya tidak perlu bakar uang. Ya kan sekarang oke, saya akan mendapatkan beras 5 kilo 60.000 dengan kualitas premium yang disediakan oleh negara dengan cara menjadi anggota koperasi. Makanya berbondong-bondong berduyun-duyunlah kita menjadi anggota koperasi. Ya. Iya kan? Iya. Nah, selain nanti koperasinya juga karena koperasi digital itu kemudian akan dikembangkan menjadi koperasi yang modern. Bukan hanya 9 bahan pokok saja ya. Iya. Ya kan? Tambah satu lagi 10 bahan pokok. 10 bahan pokok. Ya satunya pulsa. Ya sembako digital ya. Iya, sembako digital ya. Ya. Jadi kan kalau ini pemerintah benar-benar mencermati pasal 33 itu cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Pertanyaan saya, apakah itu hanya beras? Pertanyaan saya, apakah minyak goreng itu bukan cabang produksi? Apakah apa lagi ya? Iya, minyak goreng, beras, gula. Terus kemudian garam. Ya. Nah, itu kan cabang-cabang produksi. Nah, sekarang negara itu wahai rakyatku, sekarang kalian akan saya jamin bisa mendapatkan sembako itu dengan harga terjangkau dengan Anda menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih, download aplikasi dan Anda pesan di situ, barang akan tersedia di dekat Anda, di masjid kayak, di gereja kayak, di dasawisma kayak, di RT kayak. Iya. Semuanya akan diupayakan oleh negara. Maka kita semua akan apa itu namanya dengan berbondong-bondong pasti menjadi anggota koperasi. Iya, bukan hanya itu saja, berbondong-bondong orang jadi vendor juga. Ya, koperasi. Ya. Karena sudah punya konsumen tetap. Iya, sudah punya 80.000 setidaknya kan. Iya. Dan itu berarti dia kebutuhannya bukan hanya sembako nanti. Iya. Ya, kan gitu. Itu yang luar biasa sebenarnya. Nah, jadi dengan pola ini tadi itu minimum viable produknya itu tadi, itu tadi platform digital untuk koperasi Desa Merah. Beli pulsa lebih murah. Yes. Karena nanti sebagian kan kalau kita beli pulsa ada 2.500 ya. Iya, biar admin kan ya. Iya, admin. Nah, kalau beli melalui koperasi kan bisa di cashback. Iya. Nah, sebagian kan. Nah, bagian untuk koperasinya, bagian untuk apa macam-macam. Katakanlah 500 sampai 600 kembali kan bisa luar biasa. Nah, oke. Ini Cak Mangesti. Jadi selain bisa jalan. Selain tadi bagaimana berbondong-bondong rakyat Indonesia menjadi anggota koperasi karena di situ akan mendapatkan jaminan 9 bahan pokok atau 10 bahan pokok tadi, maka koperasi di era digital akan memunculkan model baru, bisnis baru di mana ada namanya SHU harian. Yang Cak Mangesti sebut tadi itu ada cashback. Jadi misalnya beli pulsa langsung dapat cashback langsung. Nah, misalnya kemudian bayar apa itu namanya PLN, baik token maupun bulanan, langsung biaya yang admin 2.500 itu dapat cashback 500 atau 400, 600, ya kan? Jadi rakyat itu kemudian akan mendapatkan alternatif di mana model bisnis digital ekonomi Pancasila dengan koperasi itu akan memberikan keuntungan langsung cashback walaupun kecil-kecil, ya kan memang perbandingannya juga kecil kan, cuma 2.500, tapi kalau 2.500 dia dapat kembalian 500 kan sebenarnya gede juga daripada beli di tempat lain. Di tempat lain itu nggak ada kembaliannya kan gitu. Nah, jadi tidak ada keberpihakannya. Ya, terus-terusan gitu. Jadi kemudian kan model bisnis digital ekonomi Pancasila koperasi tadi itu kemudian menjadi daya tarik. Ya, Gus. Koperasi ini kan selama ini kan anak muda pun gak tertarik plus kan. Iya. Ya. Yang tua juga iya. Nah, ini salah satu sebabnya kan juga koperasi tidak bisa menjawab pertanyaan mereka. Apa sih manfaatnya aku gabung koperasi, ya kan? Yes. Itu salah satunya. Nah,
Di koperasi ini kalau sudah jalan seperti itu kan bisa diatur. Koperasi ini pasti kan butuh pasukan, Pak Agus. Iya. Ini Agus ya. Pasukan yang mengkoordinir, Ya. menggerakkan Ya. ya masyarakat. Kemudian misalnya anggotanya itu berapa? Satu orang mengkoordinir 50 atau 100 Ya. orang misalnya. Iya. Kamu kebutuhan tiap bulan apa saja? Iya. Catatkan Iya. Iya. ya opo ae gitu ya. Nah, nanti berarti kan sudah ada ini PO nih. Yes. Iya. Sudah ada, ya, kan? Artinya sudah pasti kan. Yes. Nah, kemudian bisa di drop di mana nanti? Iya. Nah, pejuang-pejuang yang seperti ini kan ini ibaratnya seperti pegawai, Ya, kayak ya. koperasi. Yes. Yes. Nah, ini kan bisa diatur dapat fee Iya. dari jerih payah dia Iya. membina, menjelaskan Yes. anggota koperasi. Anggota koperasi kan tidak semuanya pinter. Iya. Terus artinya educated kan Iya. ya, Iya. yang macam-macam. Ya. Ngurui caranya install Yes. di gadgetnya, ngajari bagaimana menggunakannya, cara ordernya dan lain-lainnya dan Ya. lain-lainnya. Itu kalau satu orang mengkoordinir 50 orang itu kan seperti koperasi punya pegawai. Yes. Dan itu jadi agen di mana-mana. Iya. Luar biasa. Ya. Ya, jadi akhirnya koperasi itu bisa memberikan fee yang diberikan bulanan Iya. atas jerih payah itu. Iya. Ya, itu kan bisa diatur. Itu secara bisnis konsepnya kan bisa diatur. Ya, bisa. Ya, Bisa. Ya. akhirnya koperasi itu punya SHU bulanan. Iya. Istilahnya. Betul. Ya, karena bayar SPP, bayar listrik, bayar apa belanja itu kan bulanan. Bulanan kebutuhan Ya. rakyat Ya. itu bulanan ya kan. Nah, ini gimana ya Gus? Ini tolong diberi ilustrasi yang lebih ya, Gus. Nah, itu tadi yang ketika tanya tentang MVP ya, model viable praktisnya itu tadi ya. Untuk ekonomi Pancasila itu yang Cak Manggis disebutkan tadi itu. Yang pertama tadi SHU harian yang cashback tadi. Nah, yang kedua ini koperasi model baru kan butuh sosialisasi. Sosialisasi kan nggak mungkin hanya lewat video iklan saja. Nah, perlu banyak orang menjelaskan door to door. Yes. Nah, jadi muncul nanti engagement orang untuk katakanlah menjadi pembina koperasi atau koperasi. Ya, pembina, ya. Pembina anggota koperasi. Iya. Ya, pembina anggota koperasi. Nah, dia door to door menjelaskan, sekarang koperasi itu nggak seperti dulu. Ya. Koperasi sekarang model baru itu ada SHU harian, ada SHU bulanan, ada SHU tahunan, dan semuanya dicatat secara digital. Kita bisa pesan sembako. Nah, itu yang dikasih SHU bulanan. Ya. Yang jerih payahnya itu kan dia bisa mengumpulkan PO sekian. Yes. Luar biasa. Kan omset tiap bulan itu sudah berapa tuh Pak? Mulai sabun, apa semua kebutuhan rumah tangga sudah sampai pupur itu apa kosmetik sabun cuci, sabun mandi, apapun dah itu disimpan dari situ. Bayangkan, itu kan luar biasa terus. Iya. Nah, itu tadi makanya kemudian gini, koperasi sekarang bukan hanya sekedar menjadi beban rakyat, karena kemudian di situ ada simpanan pokok, simpanan wajib. Sekarang justru akan bisa memberikan income yang harian bulanan. Ya, SHU bulanan. Oh ya, enggak. Yang kewajiban jadi anggota koperasi itu yang harian Ya, kan tiap bulan simpanan pokok. Itu yang tiap Sekali aja. Ya. Yang atas sekali. Tiap bulan. Simpanan wajib. Simpanan wajib. Nah, simpanan wajib itu kan kecil. Dan itu sebenarnya nggak perlu dibayar kalau kemudian kita aktif berbelanja. Cashbacknya tadi otomatis untuk membayar. Atau bahkan juga bisa kita buat simpanan wajib itu nggak perlu dibayar tiap bulan, dibayar aja tahunan. Sekali setahun. Yes. Dari kumpulan cashback itu tadi. Ya. Maka kemudian anggota itu udah nggak perlu lagi mikirin tentang simpanan wajib. Nah, ini masalah yang masalah laten di koperasi ya.
Karena kalau dibuat besar nggak mampu bayar. Iya. Kalau buat kecil, sing nagihku mau sing nagih kan repot juga. Iya, betul. Nah, tapi dengan koperasi digital dan ini jalan, ada cashback harian itu. Cashback harian. Itu kan bisa dikumpulkan. Yes. Misalnya iuran wajib cuma 10.000, lo narik ya apa mekanisme. Iya. Tapi kalau dengan digital, lah itu kan dari cashback. Sekarang beli pulsa telepon aja, kan nggak langsung untuk sebulan, kan enggak. Iya kan? Ya itu bisa sebulan 2 kali 3 kali. Iya, beli token listrik itu, listrik itu yang model token itu, itu pengalaman saya. Orang itu 1 bulan bisa beli 4 kali 5 kali. Iya kan sudah tahu sebulan kayak 1 juta, tapi belinya cuma 5 kali, setiap beli 200. Iya kan? 200 ada 100 ada 50. Jadi dia beli itu berulang-ulang. Iya. Jadi setiap kali beli berulang dia juga dapat cashback terus. Nah itu yang untuk bisa membayar. Jadi koperasi nggak repot nariknya, ya kan? Otomatis kan? Yes. Nah, oke. Ini solusi kan berarti? Iya. Koperasinya bisa narik iuran wajibnya, ya kan? Yang ditarik gak kerasa, nggak terasa. Iya. Karena ada sistem. Karena ada sistem ya. Nah, ini yang luar biasa. Kemudian laporan keuangannya transparan, jelas karena semuanya terikut. Nah, cuman Agus, ini saya bayangkan dasar sekali, kalau bisa koperasi digital itu berarti kan bayarnya potong di aplikasi, berarti kan ada top up. Yes. Iya kan? Ya berarti kan seperti aplikasi-aplikasi yang sekarang GoPay, OVO dan lain-lain, kan bisa top up. Bayangkan kalau masyarakat itu ya sudah tahu ya kebutuhannya dia per bulan belanja ya itu 5 juta, wis langsung masukkan ke situ 5 juta. Berapa koperasi itu punya omset di situ itu? Ya seperti bank nasional berarti. Lah kan iso ngalah-ngalahin bank. Ya. Nah makanya itu koperasi yang harus dipikirkan sekarang, apakah bisa nanti ketika orang itu sudah menyadari seperti itu, kemudian nyimpan uang di situ ya. Transfer uang di situ kan untuk belanja macam-macam kan harus. Tapi kan kadang-kadang untuk transfer juga ke temannya ada kebutuhan apa. Nah itu bagaimana transfernya itu juga otomatis diperlakukan ini seperti produk bank juga. Ini mohon diberi penjelasan. Iya, jadi sebenarnya koperasi tadi itu kan dengan adanya simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, artinya ada tabungan kan. Yes. Nah tabungan itu sebenarnya koperasi itu ya berfungsi seperti bank. Nah jadi kalau ada 80.000 anggota, lalu dia punya simpanan sukarela atau tabungan di situ, artinya dia punya tabungan kan. Nah dan berarti koperasi itu platform digitalnya itu wajib punya fitur yang namanya core banking system. Nah, core banking systemnya inilah yang saya kira di era digital ini bukan tugasnya si pembuat aplikasi. Pembuat aplikasinya bisa dan pasti platform aplikasinya akan ada core banking system. Nah, sekarang buat aplikasi kan tinggal order. Sekarang dengan hadirnya platform koperasi yang seperti itu, negara harus menjadikan core banking system yang ada di koperasi itu seperti bank. Sehingga kemudian koperasi sendiri akhirnya kemudian punya modal juga, ya kan? Loh, itu kuat terusan ya. Itu bisa vendor-vendornya bisa dibayar cash kalau gitu. Karena punya modal dan tidak lagi pinjem yang berbunga. Iya kan? Berarti itu meskipun tidak diberi nama syariah atau apa, itu kan berarti sudah menghindari riba juga. Iya, karena model ekonomi Pancasila kan ketuhanan kan. Karena 90% Muslim ya otomatis model transaksinya harus namanya ada syariahnya, ada nama Islam, tapi prakteknya kan langsung pasti sudah ini. Iya kan? Karena terkumpul uang orang saya nyimpan karena di situ belanjaannya ya sudahlah 2 juta lah timpen situ. Tapi kan nggak langsung habis. Iya kan? Iya.
paling digunakan sih 500. Masih nanti di situ akan dapat SAU harian, SAU bulanan, SAU tahunan kan akan dapat juga. Lah. Apalagi kalau dia nanti di platform itu dia berjualan produk. Yes, ya kan? punya toko lah di situ. Iya. Iya kan? Ya. Jadi dia produk-produknya juga dijual di situ. Yes, jadi artinya gini, katakanlah marketplace jalan di situ. Marketplace, jadi di situ ada 80 juta anggota, masing-masing orang itu bisa punya produk, dan produknya bisa dibeli oleh 80 juta orang itu tadi. Sesama anggota. Cuma belinya pakai transfer bayar potong ini. Ya. Potong saldo. Iya. Tuh, ini. Nah, ini model delivery-nya, titik-titiknya tadi kan sudah kedetek tadi itu. Ada masjid, ada gereja, ada dasar wisma, ada RT, ada sekolah. Nah, itu akan menjadi model delivery-nya juga. Iya. Nah, kan gitu. Jadi sekolahan bisa SPP-nya bayar melalui koperasi juga. Iya. Iya kan? Iya, bisa. Pondok pesantren apa-apa juga bisa pakai Bisa juga. Mantap itu ya. Nah, itu jadi bayangan kita tentang platform digital yang menerapkan ekonomi Pancasila itu sebenarnya sangat real, ya kan? Untuk bisa diterapkan karena komunitinya gede tuh, ada 200 juta lebih orang. Nah, tim IT atau talenta digital rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia sangat memadai untuk bisa menciptakan itu. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menyediakan pembiayaan awal yang tadi itu kita sebut bangun jalan tol gratis, harus ada yang biayai, atau seperti Google tadi menyediakan server yang gede sekali, data centernya ada yang biayai. Nah, model bisnis ekonomi Pancasila di mana ini ada 200 juta lebih orang, maka memerlukan server yang gede, dan itu nggak mungkin dibiayai oleh tim IT yang mendevelop kan gitu. Tadi yang saya tanyakan, yang saya sampaikan itu kan platform sudah jadi. Iya. Nah, ini masalahnya untuk mewujudkan platform itu, ya perlu dana, ya yang tidak kecil. Ya. Ini perlunya pemerintah harus hadir dan berperan aktif. Iya. Bagus. Ibaratnya saya beri ilustrasi, kalau kita mau menerbangkan satelit dan satelit itu bisa sampai ke orbit, nyampe ke orbit itu sudah nggak perlu apa-apa, dia bisa jalan, jalan sendiri. Itu perlu roket pendorong. Iya, betul. Ya, roket pendorongnya itu ya duit. Iya. Ya, untuk mewujudkan itu, dan itu besar, dan itu harus pemerintah yang hadir, karena itu amanah konstitusi, amanah undang-undang dasar kita, ya, yang tidak pernah diamalkan. Ya, padahal undang-undang dasar dirinya itu, undang-undang dasar 45 itu bukan hanya amanah, sudah memberi jalan, petunjuk. Iya, betul. Petunjuknya itu bumi dan air dan kain. Tapi itu masih belum sampai. Itu bukan hanya sekedar bunyi, tapi itu memberikan petunjuk. Tinggal negara itu menjalankan amanah itu, maka sebenarnya jalan itu tadi sebagai roket pendorong tadi itu. Ini ya pemerintah harus menyediakan roket pendorong agar satelit ini sampai ke orbit. Setelah itu sudah jalan stasioner. Ya, tadi itu kita sampaikan, kita sudah bisa memasyarakat, bisa beli apa-apa, masyarakat pembina anggota bisa dapat SHU bulanan, ada ini, bahkan koperasinya itu nanti ada simpanan sukarela, ya kan, bahkan top up itu kan 2 juta nggak langsung habis, atau 1 juta belum habis, nggak langsung habis, berarti ada sisa yang mengendap di situ. Mengendap itu bisa jadi modal untuk kulaan barang-barang yang fast moving, sehingga ekonomi ini jalan konkret. Ya, orang spread, ini karena fast moving langsung habis, langsung bayar juga. Kita punya uang. Nah, ini semoga ini diskusi kita ini didengarkan. Iya. Saya harap jadi sebenarnya model bisnis ekonomi Pancasila itu jelas ada modelnya, ada praktisnya untuk bisa dijalankan. Hanya perlu tadi itu
roket pendorong tadi. Di Yes. kapitalis sudah ada angel investor, di apa namanya komunis sosialis ada juga angel investor yang masuk, lalu negara hadir. Ya. Nah, di ekonomi Pancasila juga begitu. Sehingga kemudian kalau Cak Mangesti menyebut negara harus hadir, di situlah dia harus hadir untuk tadi itu mengawali, menyediakan sampai kemudian koperasi itu berjalan stasioner. Karena dengan putaran bisnisnya itu sebenarnya dia hidup. Mantap, bagus. Ya, jika kita Cak Agus itu diberi mandat ya untuk mewujudkan aplikasi digital lokal itu untuk koperasi, ya. Kira-kira untuk 90 hari apa checklistnya ya? Ya, saya kira gini. Saya sendiri udah memikirkan cukup lama platform ini dan kira-kira saya kira kita sudah punya model. Sekarang ada 80.000 koperasi merah putih, koperasi desa merah putih. Lalu kemudian pemerintah juga sudah negara menguasai stok beras. Nah, jadi dalam 90 hari ini saya kira kita akan bisa mulai pilot project dulu. Let's say 80.000 koperasi, kita mulai dari 1.000 dulu. Ya. Nah, kita petakan tuh 1.000 itu Bulog titiknya di mana. Saya juga udah mengidentifikasi Bulog itu punya 1.600 gudang. Ya. Jadi 1.600 itu titik-titiknya juga jelas. Nah, kita buat pilot project dulu. Nah, di situ nanti akan melibatkan banyak sekali pekerja yang masuk ke situ loh. Saya berharap Kabupaten Sidoarjo kan dekat dengan Bulog. Ya, Sidoarjo itu ada Bulognya, jadi bisa pilot project, ya kan. Di situ nanti Cak Mangesti. Ada perlu admin di setiap koperasi. Itu saya kira anak-anak SMK. Jurusan apa saja, anak SMK itu kan pasti digital native, native digital. Nah, mereka akan bisa menjadi admin dan akan menjadi anak-anak yang bisa mengajari bagaimana menggunakan platform itu kepada lingkungannya. Bayangkan berarti akan menyerap tenaga kerja. Luar biasa. Dari anak-anak SMK sendiri itu banyak sekali tuh. Jurusan apa saja, nggak mesti jurusan IT. Jurusan akuntansinya kah, jurusan ekonominya kah, jurusan apa saja. Muda sekarang itu kan always connecting. Iya, always connected, dan mereka itu disebut sebagai native digital. Native digital. Jadi kalau urusan aplikasi, urusan gadget ini, waduh cepetnya minta ampun. Cepet sekali. Kita orang-orang tua ini agak lambat mengadopsi sebuah platform aplikasi yang baru gitu ya, fitur baru gitu, lambat gitu, mungkin seminggu baru paham, baru hafal. Anak-anak native digital itu hitungannya jam dia sudah langsung bisa. Nah, itu makanya kemudian ekonomi digital Pancasila ini sudah harus mulai kita terapkan dalam penggunaan aplikasi yang kemudian menguasai hajat hidup orang banyak, lalu kemudian menyerap, ya kan, tenaga kerja dari anak-anak yang disebut native digital ini tadi. Ini saya kira luar biasa ya nanti. Luar biasa. Saya berharap itu bisa terwujud. Ya, dalam 90 hari insya Allah dengan pilot project kita bisa segera wujudkan model bisnis yang seperti itu, di mana sekarang Bulog sudah menguasai 4,2 juta ton stok pangan, gabah, beras. Lalu kemudian udah ada 80.000 koperasi desa. Nah, sekarang kita tinggal mengisi. Iya, itu langkah awal ya. Dari Bulog ya. Tapi nanti kalau sudah jalan itu pasti vendor-vendor UMKM dan lain itu ingin juga menjual barangnya lewat koperasi. Dengan cara dia membuka toko-toko di platform koperasi kita, sehingga ada marketplace. Jadi terus ini bukan saja jadi cuma jargon-jargon komoditas 5 tahunan ketika mau ini ya kan, tapi ini real. Real. Nah, semoga kita diberi kok gitu.
pimpinan kita ini diberi hidayah. Dan saya optimis karena saya udah mendengar presiden kita itu dengan lantang. 2 kali saya dengar tanggal 27 Juli dan 15 Agustus. Itu lantang akan menerapkan pasal 33 itu. Alhamdulillah. Sehingga sekarang kita tinggal bagaimana membantu menyediakan supaya itu bisa berjalan platform aplikasinya, lalu kemudian menyediakan sosialisasinya, menyediakan kerjasama dengan SMK-SMK itu, semoga dan lain sebagainya. Semoga saya kok merasa sekarang tuh punya presiden ya. Semoga presiden kita diberi kesehatan, kesehatan yang paripurna sehingga bisa mewujudkan apa yang sudah janjikan dan menjalankan program-program. Ya, menjalankan program-program itu dengan baik. Ya. Oke, terima kasih Agus untuk Anda yang ingin terlibat di pilot kota atau apa nih, tahukan di deskripsi ini. Sampai jumpa di Pak Isto majelis mobil berikutnya. Terima kasih Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.